pertama kita sampaikan dulu nih, kita hari ini terutama kenapa Tiara Merlin ini kita dampingin, ada saya, ada Ica dan tim yang lainnya, karena salah satunya kemarin ada statement dari Yendri ya, Yendri selaku mantan menantu dari Tiara Merlin. Nah, kemarin Yendri ini menyampaikan ke beberapa wartawan atau membuat statement yang kebenarannya itu adalah sama sekali tidak benar. Nah, yaitu dia bilang kalau mertuanya atau dari keluarga istrinya ini, mantan istrinya yang sekarang adalah status mantan istrinya, tidak membuat akses untuk bertemu dengan anaknya. Justru di sini ada kebalik. Yang menelantarkan anak sampai saat ini adalah Henry. Betul. Dia sebagai bapaknya menelantarkan anak. Betul. Dia tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi. Kewajiban sebagai seorang bapak terhadap anaknya, dia tidak pernah melaksanakan atau dia tidak pernah melakukan. Kewajiban dia sebagai bapak tidak dilakukan sama sekali. Betul. Nah, sehingga hari ini kita menjawab sekaligus menyampaikan justru kami yang akan melakukan upaya hukum. Iya, jangan kebalik. Ini kan kemarin saya dengar nih, dia mau somasi saya ya. Nggak salah tuh yang somasi, harusnya saya dong yang somasi dia ya. Karena semua yang dikatakan sama Yendri itu bohong. Saya nggak mungkin ngadain ini ya kalau kamu benar. Ini semua bohong kamu. Mana tanggung jawabmu sebagai bapak ya? Terus dia bilang, saya nggak pernah membantu gitu ya, ada bantuan. Saya apapun menyediakan untuk dia gitu. Kalau misalkan dia nggak punya kendaraan, saya siapin kendaraannya untuk nengok anaknya ke Garut coba. Kurang gimana saya sama dia coba? Tapi dia yang jelas dia nggak ada niat untuk nemuin anaknya. Jadi kemarin apa yang disampaikan oleh Yendri tidak ada yang benar dong ya Mbak ya? Nggak ada, semua dia bohong. Dia bohong. Bohong semua. Termasuk ada bukti-bukti katanya yang mengatakan si Yendri itu ada bukti transfer gitu yang mengatakan bahwa saya ada tanggung Ya jawab. udah silakan dia keluarin aja. Yang jelas dia bohong kok, bohong semua dia. Ngada-ngada semua dia. Dia itu emang pintar ceramah anaknya. Ya bayangin aja Mas ya. Dari hamil 3 bulan si Monik. Sebenarnya dari 2 bulan aja mereka sudah bermasalah. 3 bulan udah ditinggalin. Terus nyerain lewat WA coba itu. Itu sebagai laki-laki bukan sih kamu? Gitu. Kalau misalkan dia sebagai laki-laki gentle, datang dong sama orang tuanya. Harus ingat waktu dia mau ngemis-ngemis ke saya, memohon pengen nikahin Monik. Nih ada saksinya tuh, kakak saya juga ada tahu kok dia datang ke rumah. Pas tereliminasi dari Lida, dia langsung datang ke rumah, nginap di rumah, memohon-mohon minta diantar pengen nikahin Monik. Pokoknya semua yang dikatakan si Yendri itu bohong. Dia nggak tahu keadaan anaknya gimana nggak tahu dia. Paling dia video call waktu itu ya, video call. Terus kemarin dia bilang, pengacaranya bilang begini bang, kemarin. Gimana mau biayain? Kontak aja diblokir semua. Semua alasan. Itu bohong semua. Saya ngeblokir dia itu, kalau saya nggak, Monik ngeblokir itu kenapa? Karena emang dia sudah tidak ada membiayai anaknya, percuma dong. Cuma pengen dia video call terus, jadi keenakan dia gitu loh. Pengen kita itu dia datang ke Garut, bukan cukup dari video call. Maka saya bilang, udah Neng, cukup diblokir aja. Dia keenakan. Nanti kalau diblokir pasti dia datang. Tapi masih aja kagak datang. Coba. Gitu bang. Terus gini ya, ini kan masalah anak di sini nih, dan anak ini udah ada aturan dan hukumnya. Aturan hukumnya jelas, ada undang-undang perlindungan anak. Kalau misalnya Yendri ini menyampaikan ada bukti segala macam terkait transfer segala macam, silahkan buktikan. Iya. Atau nanti buktikan aja nanti di kepolisian. Kita kan melakukan upaya hukum. Ini kan pidana, penelantaran terhadap anak. Jadi dia sebagai orang tua yang harusnya mengasuh, harusnya memelihara, apalagi menafkahi, itu kan tidak ada sama sekali. Sehingga menurut kita
itu ada penelantaran dilakukan oleh Yendri ini terhadap anaknya. Karena kewajiban yang tidak dilakukan, kewajiban yang tidak dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dia punya bukti, dia pernah transfer atau